Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang hapus data. Oke, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya ada materi yang namanya edit data. Nah, edit data itu adalah untuk mengedit data-data yang salah. Nah, untuk hapus data pada materi kali ini adalah untuk menghapus data pada inputan. Oke, sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalian menyaksikan video-video sebelumnya karena supaya kalian lebih paham, itu kalian mengikuti video sebelumnya. Oke, langsung saja kita eh, ke tutorialnya ya guys untuk hapus data pada program Java. Sini, nah di sini adalah codingan pada video sebelumnya yaitu tentang edit data ya guys ya. Nah di sini, nah sini untuk edit data. Nah, ini ada edit data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya hapus data. Oke, pertama-tama kita akan membuat yang namanya sama seperti yang di atas ya. Bentar, saya salin dulu. Nah, kita lanjutkan saja yang ini. Nah, kita buat yang ini untuk pertanyaannya ya. Nah, di sini kan ada edit data. Nanti kan ini kita hapus untuk hapus data ya atau tidak. Nah, jika misalkan iya, kita akan masuk. Nah, nanti kita disuruh menginput apa edit data ke berapa gitu ya. Ini X itu kan namanya arraynya. Terus plus satu itu maksudnya usernya itu plus satu kan array itu dari nol. Nah, seperti itu. Ini di sini misalkan salah, misalkan kita ini kan Z sama JD itu kan ada integer. Misalkan kita ngetikkan huruf, maka akan ada show message ini ya, masukkan dengan angka. Lalu setelah ada message masukkan angka, Anda akan keluar paksa, dikeluarkan paksa jika 3 kali salah input. Jadi misalkan 3 kali salah input atau kita tidak mengeklikkan angka, maka jika sudah 3 kali masuk ke if ini, nah, n itu kan sama dengan angkanya. Nah di sini kan, bentar, nah di sini kan n, misalkan n-nya ini kan awalnya dari satu ya, satu kita salah plus satu, di sini satu, di sini yang nambah lagi plus 2 sampai 3. Nah jika udah 3 masuk ke sini, kejebak ke if ini. Nah n jikalau sudah sampai 3 maka Johnson and show message Anda dikeluarkan paksa, lalu sistem exit akan mengeluarkan program kita secara paksa. Nah, untuk yang ini, while ini ada perulangan supaya berputar terus ya guys ya. Jadi ini kan sama jadi ini kan ini dari sini. Lalu ini putar itu kan adalah boleannya, bolean di sini ya. Nah, maka jikalau kita apa kita belum sampai 3 kali salah inputan, maka akan mengulang-ulang terus sampai ininya itu 3 kali baru keluar gitu. Nah, yang pertama-tama kita salin saja ini untuk, nah sampai sini. Nah ini kita buat dulu ya untuk yang ininya. Sebentar. Kita buat dulu untuk yang ini tulisan edit data atau tidaknya, atau hapus data atau tidaknya. Bentar. Kita salin dari sini sampai sini. Nah, kita copy aja, copy ya guys ya. Nah kita taruh di sini. Nah sini kita paste, Ctrl F. Nah seperti ini. Nah di sini kan ed ya. Nah kita buat baru untuk hapus, yaitu kita buat di sini yang namanya kan ed, mana ed. Nah ini ed, kita buat yang baru namanya HP. Nah HP ini khusus untuk hapus ya. Lalu kita ke bawah. Nah di sini kita ganti HP. Lalu di sini juga HP, semuanya diganti HP ya. Lalu sini juga HP, sini juga HP. Nah, oke. Jika sudah, ini kan ada pilihan ya. Edit data atau tidak. Ini maksudnya dari while ini, while apa tanda pentung, terus ini y, HP, y seperti ini. Ini tuh untuk misalkan kita tidak mengetikkan y atau t, maka
kita tetap berada di show input ini. Nah, jadi kalau misalkan kita ketik Y, nanti akan menjalankan hapus. Jika T, maka akan keluar program. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa ketikkan if-nya itu kan berarti kan jika kita mengetikkan Y, maka akan masuk program hapusnya. Jika T, maka sistem exit. Nah, jadi kita buat if dulu, if seperti ini. Nah, di dalam if ini kondisinya itu adalah dari Y ya, di sini. Nah, ya aja sini. Nah, kita masukkan di sini, paste. Nah, ini ada program dari Y. Nah, misalkan kita ngetikkan selain Y, maka akan keluar, yaitu kita ketikkan else seperti ini. Nah, jika tidak mengetik Y, maka else-nya apa? Else-nya akan keluar, yaitu system exit. Nah, seperti ini. Nah, sudah kan? Sudah sistem exit. Nah, maka kita isi yang di dalam sininya. Itu kita sudah kita hapus dulu ya. Ini logikanya kita ubah. Jadi yang kalau di edit itu kan seperti ini. Mana edit? Nah, kalau di edit ini kan dalamnya ya. Jadi kita mau edit sampai berapa? Nah, kalau misalkan di hapus ini kita duelnya itu di atas. Jadi di sini ya. Ini kita ketikkan yang namanya well dulu ya, bukan duel, well. Nah, well di dalamnya itu adalah dari ini. Nah, kita copy, kita taruh di sini, paste. Nah, lalu well-nya itu mana? Well-nya di bawahnya system exit ini. Nah, seperti itu kita alt shift F biar rapi. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kan dari well ini kan akan berputar ya, berputar ke mau hapus data atau tidak. Ini kita akan kan hapus. Nah, hapus data ya atau tidak. Misalkan ya ya hapus, kalau tidak ya sistem exit. Ini kan perulangannya di sini if. Nah, if. Nah, nanti kan jikalau misalkan kita input data 2, mau hapus data pertama. Nah, nanti kan misalkan kita mau hapus semuanya kan misalkan kita akan balik lagi ya. Nah, untuk balik lagi kita menggunakan yang ini tadi well. Nah, supaya well-nya ini berjalan, maka kita ketikkan di sini yang namanya HP sama dengan Y. Nah, fungsi dari HP sama dengan Y ini, HP bukan sama dengan Y. Ini. Nah, Y. Nah, fungsi dari Y ini adalah untuk menginisialisasi bahwasanya nantinya well ini adalah Y, HP Y, nanti Y lalu berputar lagi. Program akan dibaca gitu ya. Nah, lalu di sininya kan ada if. If ini kita isikan dari yang tadi di atas ya, yang udah kita copy, kita paste aja sini. Bentar, bukan kita ulang copy lagi. Nah, di sini, oke, di sini ya. Kita copy paste lagi. Ctrl C. Lalu ke bawah sini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, sudah ya. Ini untuk ininya kita samakan aja nggak apa-apa. jadi ini juga sama nggak apa-apa ya. Karena di sini kan n-nya itu udah 0. Nanti jadi berputar-putar sama seperti yang diedit itu. Nah, yang ke berikutnya kita akan membuat ke bawah lagi. Nah, di sini kita spasi. Nah, dalam yang ini kita buat yang namanya di option pen ya, di option pen untuk menampilkan data yang akan dihapus. Misalkan kita akan menghapus nih, misalkan kita hapus data 1. Nah, nanti akan ditampilkan dulu data 1 itu seperti ini, mau dihapus apa enggak. Kalau
dihapus ya hapus, kalau enggak ya tidak gitu ya. Kita akan buat di sini yang namanya option pen tick show message dialog, seperti itu. So message dialog, lalu di sini kita klikkan null karena di sini nggak ada variabelnya ya, maka kita pakainya null supaya terbaca gitu. Null, yang pertama nomor itu kita ambil dari jadi ya, jadi lalu plus ya sudah, kita berikutnya yaitu /n supaya program ini turun ke bawah ya, biar bentuknya nanti nggak landscape, bentuknya potret nantinya. Sudah, kita plus lagi, lalu sudah plus, kita tambah nilai terendah. Nanti yang nilai terendahnya ini kita ambil dari yang namanya NR kan nilai terendah ya, NR ini jadi min 1. Nah, kenapa jadi min 1? Karena array ini kan awalannya dari 0 ya. Nah, untuk menginput kan si user itu melihatnya bukan dari 0, karena si user itu dari 1, jadi 1, 2. Nah, sedangkan array itu dari 0. Maka jika user input data pada 1, biar di arraynya masuk ke dalam 0, maka menggunakan jadi ini kan user ya, jadi min 1, karena jadi itu ketika inputan user nomor 1 dia jadi array kan, biar 0 dikurangin 1 itu ya. Oke, ya sudah. Ini lalu plus seperti ini, kita turun baris lagi /n, lalu jika sudah /n kita enter ke bawah, lalu plus, jika sudah plus kita berikan nilai terendah, kayaknya gede aja biar keren. Nilai terendah ini, nilai terendah di sini kita spasi. Nah, seperti ini. Lalu sesudah ini kita langsung NT itu kan nilai terendah, nilai tertinggi. Ini NR terendah, ini tertinggi, salah, bukan terendah, tertinggi, seperti ini. Lalu di sini kita tutup fungsi seperti ini, lalu jadi lagi min 1. Nah, min 1 ini sama seperti tadi ya penjelasannya. Lalu jika sudah, di sini kita plus lagi buat /n, turun baris /n, lalu plus lagi keterangan. Lalu yang kita berikan adalah keterangan spasi. Nah, keterangan untuk keterangannya ya. Jadi tadi kan ada keterangannya itu kelas apa ya tadi, yang semester 1 sampai 6 ya. Nah, nanti di atas ini kan sebelum ada yang sebelumnya nih keterangannya kan semester 1, 2, 3 sampai ke 6. Nah, itu biar dimunculin di message-nya itu kita arahin dulu. Kalau nggak diarahin nggak bakal muncul. Oke, ke bawah. Sudah paham ya maksud dari yang keterangan ini? Jadi kita tuliskan K ini jadi apa keterangan yang kita masukkan array, karena nantinya kan di keterangan ini kan akan menghapus ya, akan dihapus dan ditampilin nantinya. Nah, fungsinya seperti itu. Sudah jadi untuk message-nya. Lalu kita akan mengoperasikan sebentar. Nah, di sini ada tulisan, nanti kita berikan do. Bentar. Do langsung tab. Nah, seperti ini. Nah, di dalam sini kita berikan variabel baru namanya yn. Nah, apakah yakin Anda ingin menghapus data gitu ya? Maksudnya biar meyakini nanti misalkan kita hapus data yang ini, biar jangan langsung dihapus. Nah, barangkali si user ini kan salah ngetik ya. Nanti ada pilihan apakah benar hapus data atau tidak. Jika tidak, maka tidak dihapus datanya. Oke, sini kita ke atas buat
nambahin variabel baru ya. Kita namain aja yn, di stringnya yn. Nah seperti ini, yn. Kita gulir lagi ke bawah. Nah di sini, dalam sini ya, kita yn sama dengan option n. Lalu show input dialog ya, input dialog. Lalu jika sudah, tanya nih, apakah hapus data atau tidak, apakah benar hapus data. Nah, ada pilihannya ya atau tidak. Ini jika sudah seperti ini, maka while-nya ini kita ganti ya. Nah, untuk while-nya ini kan nanti kan ada tulisannya ya. Ini while-nya ini kita pakai bilangan not ya. Nah, not seperti ini, supaya jika tidak mengetikkan apa yang diperintah while ini, maka akan di sini terus. Ini sama ya, dot equals seperti ini dari yn. Nah seperti ini, kita copy aja biar cepet. Nah copy, kita ketikkan di sini kan ada y kecil, ada y besar ya. Karena misalkan si user ini kan nanti kan nggak mungkin ya si user nih, maksudnya niat gitu ketikkan y gede gitu, sekarang langsung y aja, nggak tahu y kecil apa y besar. Nah, jadi seperti itu fungsinya. Jadi kita t besar, samping lagi t kecil ya, sini t kecil. Nah jadi seperti ini. Nah, nanti jika kita tidak mengetikkan y kecil atau y besar, atau t kecil sama t besar, maka dia ada di sini terus, jadi nggak bakal jalan-jalan di sini terus gitu. Lalu di bawah sini kita akan memainkan yang namanya hapusnya ya, yaitu kita buat if dulu. If ini jika misalkan yang namanya jika tidak, maka akan menampilkan tampilannya ya. Bentar, seperti ini, kita Ctrl C, copy, kita V di sini, Ctrl V. Nah di sini udah ya. Kalau kita berikan if, nah di sini jika if-nya itu t, misalkan if-nya kan t itu dari yn, misalkan ketik t, maka akan menampilkan jawab n-nya karena tidak dihapus. Nah di sini kita ketikkan dari rekapnya ya. Nah, bentar, kita cari ada nggak ya di atasnya rekapnya. Rekap jawab n. Nah ini di sini rekap. Nah ini kan tadi kan adalah tampilan ya. Nah kita sebelum kita ini rekap ya, ntar dulu, ntar akan saya tunjukkan. Oke, kita ke bawah. Di sini paste. Kita run dulu ya. Kalau lebih baiknya kita run dulu biar kalian melihat. Nah di sini ada nilai matkul nih. Kalau kita ketikkan matkulnya 20, nilai tertingginya nggak mungkin 10 ya. Nah ini balik lagi gitu, 90 misal, semesternya 2. Nah ini keterangan itu kan adalah semester ya. Keterangan itu mengenai semester tuh rata-ratanya ada, nilainya juga ada. Nah ada input lagi, misalkan input lagi nilai matkul terendah, matkul terendah 11, tertingginya 20, ini juga 4E. Nah ini adalah tampilan seperti ini. Ini tampilan dari rekap tadi ya, rekap yang kita akan munculkan di sini. Nah ini kita edit data itu seperti ini. Ini kan tadi kan nilainya 20, 90, kita edit di sini 30. Nah nilai matkul tertingginya misalkan 50 ya. Lalu di sini 1. Nah jadi berubah 30, 51. Nah untuk yang hapus data, nanti kita di sini memilih yang mana. Misalkan kita tadi yang nomor 1 kan, data 1. Nah 30 memilih 10. Nah, nomor 1 nih, kita enter
apakah benar hapus data atau tidak. Nah, tadi kan kita baru nyampainya yang sini ya nih, yang di T ini. Kalau misalkan T kita tampilin lagi data yang sebelum dihapus. Kalau misalkan Y kita akan menjalankan program hapus. Nanti di sini itu setelah if ini di sininya ada else. Else-nya itu program hapusnya. Sekarang kita T. Nah seperti ini muncul seperti ini, maka kembali lagi hapus data atau tidak ya. Misalkan ini 2. Nah misalkan kita klik Y, hasilnya akan balik lagi karena di sini belum ada programnya. Oke, basa-basi kita langsung saja bikin programnya di sini. Kita ketikkan else. Sini menandakan bahwasanya ketika tidak mengetikkan T, maka berarti Y, dan Y itu adalah program yang akan menghapus itu. Oke, langsung di sini kita ketikkan else-nya. Kita buat dulu variabel H, lalu H itu jadi min 1 ya. Nah H ini kita buatkan dulu yang namanya ntar kita gulir ke atas dulu ya. Kita ini namanya H mana, integer. Coba di sini kasih H. Lalu H di sini ya. Jika sudah, di sini if lalu di sini if H, jika H lebih besar sama dengan 0, lalu dan kita pakainya dan H lebih kecil sama, ya nggak ada sama dengannya, X ini nggak sampai X, karena sebelum X akan menjalankan program gitu. Nah kita tekan if. Nah, di dalam if ini kita akan berikan for dalamnya ada integer T, kita buat integer T gini, lalu T itu sama dengan H. Nah karena kenapa T sama dengan H, nah awal mulanya yang gini nih, H itu ambil nilai jadi, lalu H itu kondisinya seperti ini. Jika H lebih besar sama dengan 0, maka lebih besar atau sama dengan 0, maka masuk ke perulangan ini. Nah, dan juga jika H lebih kecil sama dengan X itu arraynya. Ya, X itu ya sama dengan 0 juga, cuman sebelum 0 gitu. Di sini kita buat dulu T ya, T sama dengan H. Lalu T lebih kecil apa ya, sama dengan enggak sama dengan nih, lebih kecil dari X, lalu seperti ini, lalu T dengan T plus 1 ini kita buat for. Nah dalam for ini apa yang akan kita lakukan, yaitu menghapus data. Cara menghapus data yaitu dengan seperti ini. Untuk variabel hapus datanya kita akan menghapus data bentar, dari cut dulu ya, cari variabel. Nah di sini, nah ini apa ya namanya, P ini adalah keterangan dari sininya. Ada P, ada K, terus ada lagi NM. Nah variabelnya banyak di sini. Nah ini ada P, ada K, NM, NR, sama NT. Kita masukkan semua ke dalam program hapusnya ya. Di sini kita ketikkan P sama dengan T. T ini adalah integer dari itunya ya. P itu adalah integer dari ini, sama dengan P plus 1. Nah itu di sini juga ada yang tadi K ya, K P
dengan K P 1 ya sudah NM. Oke, M M1 ini ke bawah lagi, setelah NM ada NR, kita copy aja ya. Bentar. Copy di bawah sini, paste, ada NR, ada NT, NR, di bawahnya lagi ada NT ya. Nah, seperti ini. Nah, fungsi dari ini itu adalah nantinya program ini tuh akan ditambah dari program program dari inputannya itu sendiri. Misalkan si inputan nomor 2 itu kita hapus nih. Ntar ini kita tambah dulu. Salah, kita tambah. Nah, untuk yang kayak ini kan kenapa plus 1? Nah, jadi logikanya itu ada nih program ya. Program, jadi kan program itu di dalam sebuah kotakan. Nah, misalkan kotakan 1, 2, dan 3. Misalkan ada balok nih. Balok di dalamnya ada 3 kotakan. Nah, si array itu seperti 3 kotakan itu. Misalkan ada kotakan 1, 2, sampai 3. Nah, yang akan kita hapus itu nomor 2 nih. Nah, jika nomor 2 sudah kita hapus, maka array-nya itu, yang array nomor 3-nya itu, di array itu kan ada inputan. Nah, inputan nomor 3 itu akan maju ke nomor 2. Nah, kenapa plus? Nah, plus itu gunanya untuk itu majuin array-nya itu loh. Biar supaya yang dari yang 3 maju ke 2, karena 2 itu kosong karena dihapus gitu. Oke, jika sudah seperti ini, kita ke bawah lagi, maka kita di bawah sini itu kita berikan yang namanya X. X sama dengan X min 1. X-nya itu ngurang ya, ngurang. Nanti kan misalkan hanya itu JD ya, JD-nya kan ini dihapus 1 min 1. X-nya tuh dihapus, jebret, dihapus 1. Nah, biar sampai hanya ini 0 gitu. Nanti biar masuk ke sini. Oke, lalu jika sudah, kita berikan yang namanya if lagi. If seperti ini, if-nya itu X sama dengan 1. Lalu kita awal ke bawah kita berikan, misalkan datanya ini udah min 1 nih, min 1 namanya udah habis ya, karena array itu kan habisnya bukan di 0. Nah, kalau min 1 kan berarti arraynya udah habis ya. Nah, jika sudah habis akan muncul data yang namanya the option in titik show message dialog. Nah, kita buatkan yang nama di sini 0 karena nggak ada variabelnya di sini ya. Nolnya kita berikan data sudah kosong. Kita sudah kosong seperti ini. Kita sudah kosong ya. Ke bawah kita berikan nih ada IG, kita kasih. Nah, jika sudah data hapus kosong, nanti akan ada pilihan nih. Pilihannya itu adalah mau input data lagi atau mau keluar program. Kalau keluar program ya T, kalau misalkan mau input data lagi ya Y. Kita Y sini. Nah, Y belum ada ya. Kita buatkan di atas lagi. Nah, di string, bagian string di sini IG. IG, habis itu di sini di option, aduh, in dot show input dialog. Kita coba di input dialog di
sininya apakah ingin edit data lagi gitu ya, apakah ingin input data lagi, bukan edit, input data lagi turun baris /n spasi ya, misalkan y atau t seperti ini. Nah jika sudah, ini di IG ini bawahnya ya, kasih jika, if itu jika ya, jika ininya apa dari IG-nya itu adalah misalkan y ya, y gitu, sini titik equals dari IG habis itu di sini y besar, karena ada y kecil sama y besar ya, seperti ini. Nah jika nih misalkan jika, nah di sini kita ketikkan HP sama dengan T. Kenapa di sini HP sama dengan T? Karena misalkan ini kan masih di dalam program HP ya. Nah, program HP itu adalah hapus data. Nah, jika misalkan kita apakah ini hapus data lagi, misalkan Y, HP-nya itu T. Jadi HP-nya ditinggalin, maka akan masuk ke yang kan kita ngapus data lagi ya. Kita IG. Ntar di sini kita ketikkan Y. Nah, HP kenapa T? Karena misalkan ingin mengulang lagi kita harus meninggalkan namanya inputan HP ini. Nah, misalkan untuk kenapa IG Y, karena kita Y, karena akan ingin mengulang input dari awal lagi, yaitu dari atas sini lagi. Nah, dari awal sini lagi, input lagi gitu ya. Nah, dari di sini kita if else-nya apa? Kan else. Nah, seperti ini. Di dalam else-nya tuh kita misalkan tidak ingin hapus data, tidak ingin input data lagi, maka di sini akan ada tulisan pen show message dialog seperti ini. Di sini kita kasihkan null di dalamnya bye bye see you, ini bye bye see you, lalu sistem exit 0. Jika tidak ingin input data lagi, maka keluar. Jika ingin input data lagi, maka input data lagi. Nah, untuk membuat input data lagi, yaitu kita buat di sini yang namanya input data lagi. Bentar ya. Kan udah nih. Ini dari mana sih? Bentar kita lihat dulu. Mana ya? Nah, oh ini dari hapus. Ini adalah blok hapus. Nah, maka kita akan buat di sini blok baru ya. Blok untuk mengulang input data. Nah, gini. Nah, kita berikan di paling atas ini. Nah, oke, di bawah sini. Tepat di bawah sini. Kita buatkan yang namanya apa ya? Kayak while lagi untuk mengulang data input. Nah, sebelum itu kita di sini kan masih ada tugas nih. Di sini tugasnya itu untuk apa ya? Untuk menampilkan data dari yang tadi sudah dihapus gitu. Nah, kita buatkan dulu di sini. Untuk yang ini ya. Nah, di sini kita misalkan ininya belum itu, mau kita hapuskan else seperti ini. Nah, di dalam else ini kita berikan n
Jadi kita berikan dulu ininya supaya user itu tahu bahwa datanya itu hasilnya seperti ini yang sudah dihapus itu ya. R 0.0 F. Kenapa F? Karena float itu belakangnya harus F. Ini. Rekap katanya bisa kita ambil bisa kita ambil rekapnya, coba kita gulir ke atas barangkali ada. Nah di sini kita ambil aja di sini biar tidak repot-repot ya, tidak repot-repot untuk nah seperti ini kita copy. Nah sudah kita paste di sini, paste mana? Oke, ntar out F biar rapi. Jadi seperti ini ya tampilannya. Kalau di bawah sini kita udah udah ke bawah. Oke, udah semua. Ini akan menampilkan hasil dari hapusan yang kita udah hapus ya. Jadi misalkan user ini udah hapus, nah maka saya tampilin bahwasanya hasil dari hapusannya itu seperti ini. Nah, kita lanjutkan yang tadi untuk mengulang inputan ya. Untuk mengulang inputan di sini kita ketikkan yang namanya while di dalam sini ada kondisi lalu di sini ada blok ya. Nah untuk while-nya ini kita isikan y seperti ini dot equals itu adalah logika ambilan dari apa gitu, y-nya itu dari apa. Nah y-nya itu dari ig itu kan tadi kan adalah apa ya, adalah inputan untuk mau edit data lagi atau tidak. Jika tidak keluar, jika y maka ngulang input lagi, bukan edit data ya, input data, maaf. Nah jadi dari sini kita y lagi seperti ini equals ini lalu ig. Nah sudah, kita gantikan y besar. Jika sudah nih di dalam ini kita berikan yang namanya n, karena jika kita input lagi kan data-datanya udah 0. N ini untuk mereset datanya biar nggak menjumlah terus. Dari sini kita 0, resetin semua. Sebawahnya juga kita rekap supaya rekapnya itu nggak nambah-nambah ya. Nah jika sudah seperti ini kita tinggal tambahin, kan masih merah di bawahnya, kita kasih blok di sini. Nah, bloknya di mana ya? Cari dulu ke atas, bloknya ada di mana ya? Kan udah di blok. Oh, ini kita hapus aja guys. Nah, ya, kita jalankan nih, coba kita run. Coba. Oh bentar, nggak bisa di run. Aduh, nggak bisa di run coy. Kita dari sini aja. Ntar kita ngerun di run dulu, mana di run? Kita run, nggak bisa ya. Bentar kita run dulu guys, ini guys. Run file. Oh, nggak bisa. Apalagi error ya. Coba kita kasih dulu, kita flash. Kita refresh dulu ya guys ya. Kita hapusin dulu ini yang hapusin dulu. Kenapa nggak bisa di run ya? Apakah ada kesalahan? Coba kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu, habis itu kita masuk netbin lagi.
supaya kita bisa hadiran. Coba. Nah, di sini ada ini. Nah, ini udah bisa ya. Udah bisa hadiran. Bentar. Nggak bisa. Beneran kita successful. Ini ada kesalahan nggak? Ke bawah dulu. Kenapa dia nggak bisa di-run ya? Bentar. Untuk bloknya sudah. Apa yang salah ya? Ada yang kurang guys. Sulitnya menganalisa program itu seperti ini. Ada satu aja yang nyelepit tuh bahkan merusak semua tatanan program di sini ya. Bentar, ya. Bentar dulu kita cari dulu ya guys ya. Permasalahan di mana? HP udah. Dari IG-nya udah ya. Kenapa pas kita run di atasnya hasilnya langsung jepret nggak ngeran gitu loh. Apa dari sininya? Coba kita ke atas dulu, mundur ke atas. While ini udah, while itu sama rekap. While-nya ini udah bener deh ini. Coba kita lagi. Nah, pas di enter langsung seperti ini guys, nggak munculin yang namanya bentar ya. Oh iya bentar guys, kita kasih dulu yang namanya di sini IG-nya itu Y ya. IG di sini Y. Nah seperti ini untuk menginspek. Nah alhamdulillah bisa. Nah di sini kita ketikkan 20 kan, lalu 50 2 input lagi kita 30 sama 60 tidak ini. Oh tidak ya. Nah ini ada tampilan, lalu edit data kan yang tadi ya, ini 30 sampai 60 kita edit jadi 10 sama 50 4 ya. Kita tidak, ini adalah hapus data. Hapus data atau tidak? Jika tidak maka keluar, jika kita hapus kita coba hapus ya. Y hapus. Nah edit data 1 sampai 2 ini nilai kita mau hapus data yang 1 atau 2 ini hapus ya. Ini tadi kurang kita rubah, jadi kita rubah hapus. Nah ini hapus data 1 sampai 2, mau yang 1 apa 2 yang dihapus. Kan tadi kita ngetikkan 1 sampai 2 ya. 1 coba. Nah 1 itu yang ini 20 sama 50 nilainya. Jadi kita nampilin dulu, biar si user ini lihat bahwasanya oh ini yang akan kita hapus. Kita enter lagi, apakah benar dihapus? Jika benar, maka data yang tadinya nomor 2 akan naik ke nomor 1 seperti itu. Lalu apa hapus data lagi? Ya, misalkan kita kan udah hapus yang 1. Nah sini kita enter lagi, apakah benar data dihapus? Tidak, misalkan kita kan tidak ya, tidak seperti ini, maka tidak akan dihapus dan akan ulang pertanyaan apakah hapus data. Jika tidak, maka coba kita
Ya lagi ya, kita habiskan datanya supaya kalian paham ya. Nah, jika iya, data sudah kosong. Ingin input data lagi, jika T, maka program semuanya akan keluar. Tapi jika Y, kita akan menginput nilai dari awal lagi. Nah, misalkan nilainya 20 sama 40. Kan Y, nah, 20 sama 40. Rata-rata sama keterangan seperti itu. Lalu kita hapus data ya. Hapus data. Nah, kita satu data nih. Itu sudah kosong. Ingin input lagi atau enggak? Jika tidak, maka akan bye bye, see you. Lalu program keluar. Oke, jadi tadi permasalahannya itu adalah di sini kita kurang mengetikkan Y karena supaya di awalnya itu Y ini menginisialisasi kan seperti yang di bawah ini loh guys. Mana ya? Oke, di sini. Nah, di sini kan while itu di atasnya ada Y, HP Y. Supaya ini mengulang ke hapus lagi, maka di atasnya harus ada inisialisasi. Ya, inisialisasi itu adalah Y. Nah, sama halnya seperti yang di atas ini. Nah, di ini kan while ya. Di sini kan nggak ada tadi, nggak ada while ini ya. Kan data itu dibaca dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Nah, di sini belum ada inisialisasinya. Maka jika kita run, maka hasilnya langsung benar gitu, tapi nggak ada uh, programnya, nggak ada projectnya. Nah, ini untuk menginisialisasi kita bisa ketikkan saja langsung di private staticnya ya, supaya langsung benar. Oke, cukup sekian guys pada pertemuan kali ini untuk materi hapus data. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas yang namanya laporan per halaman. Ini bisa kalian saksikan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya supaya jika ada video terbaru kalian tidak ketinggalan ya guys ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.